Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kiai Haji Hamad Maksum dan Bapak Kiai Haji Muhaimin selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Quran sekaligus pengurus Masjid Agung Semarang, para santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Darul Quran Kauman Semarang yang saya cintai dan saya banggakan, Bapak, Ibu, jamaah Masjid Agung Semarang yang juga saya hormati. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada sore hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita bisa bertemu kembali setelah kemarin 2 pekan berturut-turut kita tidak bertemu, alias pengajiannya libur. Yang sekali karena libur terkait dengan Idul Adha, yang sekali kemarin kebetulan saya ada acara keluarga sehingga tidak bisa hadir. Dan sekali lagi alhamdulillah sore ini Allah mempertemukan kita kembali untuk melanjutkan kajian kita kitab Al-Hikam. Nah, kita berdoa Allah SWT semoga pertemuan kita di sore hari diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para santriwan dan santriwati yang saya cintai dan saya banggakan, kemarin kita sudah membahas hikmah yang ketiga dari kitab Al-Hikam. Sore ini kita akan membahas hikmah yang keempat. Nah, hikmah yang keempat ini saya berikan judul, ya, tidak semua harus engkau kendalikan, biarlah Allah yang mengaturnya. Hikmah ketiga yang sudah kita bahas kemarin, yakni hikmah yang menyatakan sawadiqul himam la tahriqu aswaral aqdar. Jadi semangat yang tinggi, cita-cita yang tinggi itu tidak bisa menembus, tidak bisa merobohkan benteng takdir, benteng qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hikmah yang ketiga itu mengajarkan kepada kita untuk menyadari keterbatasan diri kita sebagai manusia. Kemarin sudah kita bicarakan panjang lebar, setinggi apapun cita-cita kita, tekad kita, dan semangat kita, itu tidak akan mampu menembus atau merobohkan atau meruntuhkan benteng qadarnya Allah. Jadi sekali lagi manusia itu sangat terbatas, ya. Nah, hikmah yang keempat, ya, yang nanti akan kita bahas ini boleh dikatakan merupakan konsekuensi logisnya. Artinya apa? Ya, ini sebagai pengantar, ya. Jika benteng takdir itu memang tidak bisa kita robohkan, ya, dengan semangat kita. Nah, pertanyaannya lalu untuk apa, ya?
kita itu kok masih menyiksa batin kita sendiri ya, dengan sibuk mendikte dan mengatur hasil akhir kehidupan kita. Ya, oleh karena itu ya tadi itu ya yang saya berikan judul terkait dengan hikmah yang keempat itu, tidak semua harus engkau kendalikan, harus engkau atur sendiri, biar Allah yang mengaturnya. Nah, ini teks hikmah yang keempat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Arih nafsaka minat tadbiri fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsika. Arih nafsaka, istirahatkan jiwamu, dirimu. Istirahat dari apa? Minat tadbir, dari kesibukan mengatur. Fama qoma bi ghairuka anka, karena apa yang telah diurus oleh selainmu untukmu. Ghairuka ini, selainmu ini dalam konteks hikmah ini adalah Allah ya. Jadi kalau mau diterjemahkan dengan lebih mempertimbangkan maksudnya itu ya, karena sesungguhnya apa yang telah diurus oleh Allah untukmu ya, ya, janganlah engkau sibuk mengurusnya sendiri. La taqum bihi li nafsika. Jadi hikmah yang keempat ini ya, ini boleh dikatakan ya mengajari kita untuk hidup tenang, hidup nyaman ya. Jangan terlalu sibuk mengatur hal-hal yang bukan menjadi urusannya. Karena apa? Karena hal-hal itu sesungguhnya sudah diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ya memang tidak perlu kita mengurus hal-hal yang sudah diurus oleh Allah. Nah, nanti penjelasan panjangnya sambil jalan ya. Oke. Nah, seperti biasa, mari sekarang kita cermati ya makna dari hikmah yang keempat ini secara kebahasaan ya, kata per kata ya. Arih ya, ini bentuknya fi'il amar, perintah, yang artinya memerintahkan kita untuk istirahat ya. Istirahatlah ya. Atau ya bisa tenangkanlah pikiranmu, jiwamu, ringankanlah, jangan terbebani terlalu berat begitu ya. Nafsaka itu dirimu atau jiwamu, minat tadbir, dari mengatur. At-tadbir itu mengatur, merencanakan, mengendalikan atau mengurus akibat dan masa depan satu urusan ya. Fama qoma bihi ghairuka anka, apa yang telah diurus oleh selainmu. Nah, jadi saya selainmu tadi sudah sebutkan di sini ini yang dimaksud adalah Allah. La taqum bihi nafsika, jangan engkau sibukkan dirimu untuk mengurusnya sendiri. Nah, sehingga kalau secara
keseluruhan ya, tadi sudah saya singgung ya, maknanya adalah istirahatkanlah, tenangkanlah jiwamu, dirimu dari obsesi ya, dari keinginan untuk mengatur segala sesuatu. Karena apa? Karena apa yang telah Allah urus untukmu tidak perlu engkau kemudian paksa ya untuk menguasai dan mengendalikannya sendiri ya. Nah ini arti secara letteral. Nah sekarang mari kita kaji lebih lanjut ya makna substansial. Nah tema utama hikmah keempat ini ya, ini berbicara tentang batas ya, antara ikhtiar ya, atau usaha yang menjadi tugas manusia dan tadbir yang menjadi urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya kira kita sudah paham ya. Jadi bahwa manusia itu bisa berikhtiar, bisa berusaha ya. Di sisi lain ada Allah yang maha mengatur, ada Allah yang maha menentukan. Nah itu lalu batasnya di mana itu? Mana yang bisa diusahakan oleh manusia, diikhtiar oleh manusia, dan mana yang merupakan takdirnya Allah itu atau pengaturan Allah itu ya. Nah sehingga sikap ini ya, ini saya meminjam istilahnya Gus Mus ini mengajarkan sikap yang tepat terhadap apa yang ditanggung dan apa yang dituntut ya. Ini bahasanya Gus Mus ya. Saya pinjam istilah ini. Jadi yang ditanggung itu kan seperti apa? Seperti rezeki. Rezeki ini kan sudah ditanggung oleh Allah ya. Betul. Betul ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha ya. Jadi semua yang ada di muka bumi ini sudah ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu contoh saja ya, supaya kita ngerti makna yang ditanggung itu. Nah, terkait dengan yang sudah ditanggung itu tuh ya sudah sebenarnya tidak perlu kemudian kita sampai ya mengatur dalam arti kemudian ingin mengendalikan sepenuhnya ya, terkait dengan proses rezeki itu sampai dengan kendali itu sampai pada hasil akhirnya ya. Sehingga orang itu lalu kemudian sampai dengan terkait dengan rezeki itu segala macam dilakukan sampai direwangi stres sekalipun ya itu dilakukan ya. Nah ini terkait dengan terlalu ditanggung. Lah sudah ditanggung itu mestinya ya serahkan aja pada Allah ya. Tapi juga nanti jangan disalahpahami lalu serahkan itu kemudian seperti yang sudah kembali kita bicarakan lalu fatalistik, lalu malas berusaha, lalu kemudian pasrah total ya enggak. Nanti ada catatannya ya. Nah sementara kalau kemudian apa yang dituntut itu ya apa yang menjadi kewajiban kita sebagai manusia ya bekerja, ibadah. Lah kita manusia itu ya sudah ya terkait dengan yang sudah ditanggung oleh Allah itu ya kita serahkan kepada Allah. Nah terkait apa yang menjadi kewajiban kita sebagai apa yang dituntut oleh Allah, nah itu yang harus kita kerjakan mestinya. Nah kalau bisa bersikap seperti itu insya Allah merupakan sikap yang benar. Tapi kecenderungannya banyak orang itu kebalik sikapnya terkait dengan apa yang sudah ditanggung itu oleh melakukan upaya yang terkait dengan yang sudah ditanggung itu malah
sangat serius sekali ya, sampai diriwangi tadi itu stres segala ya. Tapi anehnya terkait dengan persoalan yang dituntut ya atau diwajibkan kepada dia tidak dilakukan. Nah, ini kebanyakan manusia seperti itu. Atau sebenarnya ada yang justru bersikap seperti itu. Nah, Ibnu Athaillah ya, dengan hikmah yang keempat yang sudah kita bicarakan teksnya tadi itu mengingatkan pada kita ya, yang menjadi tugasmu kerjakan ya. Tugas kita apa? Tugas kita ya berusaha, ibadah, belajar, bekerja, itu kan tugas kita itu ya. Nah, yang menjadi urusan Allah serahkan ya. Terkait dengan persoalan hasil dari usaha kita, apa ada di tangan kita, apa ada dalam kendali kita? Tidak kan ya? Tidak ya. Wilayah kita ya hanya pada wilayah bisa berusaha itu ya. Ya. Sementara kalau yang terkait dengan persoalan hasil itu ya tentu saja bukan di tangan kita, itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ya terkait dengan hasil itu sepenuhnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kalau kita sudah menyerahkan kepada Allah ya sudah, berarti serahkan. Itulah yang disebut dengan bahasa yang sudah kita kenal dalam bahasa sehari-hari, tawakal itu. Tawakal itu berarti mewakilkan diri kepada Allah ya. Nah, kalau kita menggunakan logika delegasi tugas, seseorang itu ketika sudah mewakilkan tugas tertentu kepada pihak lain, itu berarti ya sudah sepenuhnya diserahkan. Jangan ikut campur lagi dengan tugas yang sudah diwakilkan kepada yang kita wakil, kepada orang yang kita mewakilkan kepadanya itu ya. Kalau kita ikut campur malah jadi ya musprod ya. Dalam bahasanya musprod, tidak ada gunanya. Wong sudah diurus oleh orang lain, sudah diurus oleh pihak lain, kok kita dadak pengurusnya. Lah kita itu diminta untuk tidak ikut mengurus hal-hal yang sudah diurus oleh pihak lain. Dalam hal ini terutama yang sudah diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sampai di sini belum begitu jelas ya. Nanti akan saya berikan contoh-contoh di bagian akhir ya. Nah, kalau kita ini sudah mewakilkan diri kita kepada Allah dalam segala urusan ya, berarti ya sudah ya, urusan-urusan itu kita serahkan sepenuhnya kepada Allah ya. Tentu saja tadi ya, dimensi hasilnya tadi itu sekali lagi bukan berarti lalu kita itu kemudian lalu boleh pasrah total gompokan, tidak usah ya, bukan seperti itu yang sudah kemarin juga sudah kita bicarakan gitu ya. Oke. Nah, jadi hikmah keempat ini ya, saudara sekalian, ini mengajarkan salah satu rahasia kebahagiaan hidup ya. Jadi orang sekarang ini seringkali tidak bahagia, stres, cemas berlebihan ya, atau mengalami kelelahan mental spiritual. Itu gara-garanya apa? Gara-garanya itu ya ingin mengendalikan segala sesuatu ya. Jadi semuanya itu ingin dikendalikan sendiri ya, seakan-akan segala sesuatu bisa ditentukan sendiri, diurus sendiri ya, tanpa melibatkan Allah sama sekali bahkan ya. Nah, kalau orang kok misalnya hidupnya seperti itu, dalam hidupnya itu kok ingin mengendalikan segala sesuatu ya, termasuk hal-hal yang sebenarnya bukan menjadi tanggungannya, bukan menjadi urusannya, sudah dipastikan orang yang seperti itu hidupnya pasti berat ya. Dia menanggung beban yang sangat berat, karena itu sebenarnya memang
bukan bebannya, ya, bukan bebannya. Sehingga kalau semakin orang itu ingin mengendalikan segala sesuatu, maka sekali lagi semakin berat hidupnya itu. Ya. Tapi sebaliknya, kalau semakin orang itu mampu membedakan antara tugasnya dengan apa yang menjadi urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hidupnya insya Allah semakin tenang, semakin bahagia, semakin ringan. Karena apa? Karena memang dia tidak mengurusi hal-hal yang sudah diurusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mari sekarang kita contohkan mengenai hal-hal yang betul-betul di luar kontrol diri kita, di luar kendali kita. Contohnya misalnya terkait dengan ketetapan-ketetapan Allah yang mutlak gitu ya. Seperti misalnya, coba kita lahir di mana, ya, ibu kita siapa, bapak kita siapa, ya, itu kan di luar kontrol diri kita. Nah kalau kita itu kok sampai juga ikut sibuk ngurusi hal seperti itu, mikir hal seperti itu, ya lelah sendiri kita, ya lelah sendiri. Lalu misalnya lagi terkait dengan respon atau pikiran orang lain, ya. Kadang-kadang kita ini kan sibuk ya, ngurusi respon orang lain, sibuk ngurusi pendapat orang lain, pikiran orang lain. Padahal sekali lagi respon orang lain, pikiran orang lain itu tidak bisa kita kontrol sepenuhnya. Lah kalau kita itu kemudian kok ingin mengendalikan pikiran orang lain, respon orang lain terhadap diri kita, wah, ya sangat merepotkan diri kita sendiri. Ya. Tugas kita itu ya kalau terkait dengan orang lain ya oke, menjelaskan ya silahkan, ya kepingin orang lain ya silahkan, tapi kalau memaksa harus seperti yang kita mau ya pasti nggak bisa. Kita akan capek sendiri, kita akan stres sendiri nanti. Kalau menginginkan orang lain seperti apa yang kita mau. Ya. Lalu terkait dengan masa depan misalnya, ya, ini orang sekarang ini biasanya ya ini ya stres gara-gara mikirkan masa depan yang belum jelas saja itu sudah diatur sedemikian rupa, dikendalikan sedemikian rupa seakan-akan harus seperti apa yang dia kehendaki. Ya akhirnya stres sendiri kalau begitu. Masa depan yang belum jelas ya misalnya ya orang sekarang itu orang kok misalnya nggak berani menikah. Gara-garanya apa? Gara-garanya hanya melihat banyak orang cerai, gara-gara orang selingkuh, gara-gara orang ketika berkeluarga tidak bahagia. Loh, wah, terjadi aja belum kok sudah takut melangkah. Ya. Itu banyak kasus seperti itu. Ya. Jadi membayangkan masa depan seakan-akan dia bisa mengaturnya, seakan-akan dia menentukannya, mengendalikannya, ya. Ya kalau seperti itu ya susah sendiri nanti. Ya. Ya. Itu di luar, sekali lagi di luar kontrol diri kita, di luar kendali kita. Nah hal-hal seperti itulah yang mestinya jangan kita atur, jangan kita kendalikan, lepaskan, serahkan hal yang seperti itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu ya. Oke. Nah sekarang apa yang dikoreksi dari hikmah ini? Ya. Jadi sekali lagi yang namanya hikmah-hikmah yang ada di dalam kitab hikam ini kan memang merupakan petunjuk yang bisa kita gunakan dalam rangka untuk mengoreksi atau menyembuhkan berbagai macam penyakit mental yang ada dalam diri kita. Ya. Baik, nah sekarang satu yang dikoreksi dari hikmah ini ya, obsesi mengendalikan segalanya tadi itu yang sudah saya jelaskan di depan dengan beberapa contoh tadi. Ya. Jangan sampai ya
kita itu merasa di dalam semua aspek kehidupan itu bisa kita kendalikan atau bisa kita kontrol, ya. Ya. Tidak mungkin itu. Ya. Jadi hikmah ini sekali lagi mengajarkan, ya, tidak semua urusan berada dalam wilayah kendali kita sebagai manusia. Banyak sekali, ya, urusan-urusan yang di luar kendali kita sepenuhnya, itu di luar itu banyak sekali. Tadi saya sudah contohkan beberapa di antaranya, ya. Lalu kecemasan terhadap masa depan, ya. Terlalu sibuk memikirkan tadi itu rezeki, jabatan, nasib, ya, masa depan anak, bahkan kadang-kadang saya masa depan cucu, ya. Ya. Dan berbagai kemungkinan yang belum terjadi. Padahal sekali lagi masa depan itu berada dalam tadi ketentuan Allah tadi, itu rencana Allah tadi, takdir Allah tadi. Ya. Ada dialog, ya, antara seorang suami dengan seorang istri, ya. Wah, nanti cucu kita gimana, ya. Ya. Sekolahnya gimana, ya. Dan istrinya nyeletuk, loh, kita ini anak kita aja belum nikah harus mikir ke cucu, ya. Jadi terlalu jauh mikir yang enggak jelas yang sebenarnya itu bukan merupakan beban dia, ya. Nah, itu yang seringkali membuat orang lalu kemudian letih jiwanya itu, letih mentalnya itu, ya. Oleh karena itu menarik ini kata yang digunakan oleh Ibnu Athaillah itu, arih nafsaka tadi, istirahatkan jiwamu dari mengurus hal-hal yang memang bukan urusanmu itu, ya. Kalau memang sudah diurus oleh Allah, ya serahkan pada Allah tadi, ya. Oke. Lalu, ya, ini meskipun sudah tersinggung tapi saya jelaskan, ya. Yang dikoreksi juga ketidakmampuan membedakan antara mana yang merupakan wilayah ikhtiar manusia dan mana yang merupakan wilayah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mencampur adukkan tadi itu apa yang harus diusahakan, ya, yang merupakan tuntutan Allah, ya, dan merupakan hal-hal yang harus diserahkan pada Allah yang tadi merupakan hal yang sudah dijamin oleh Allah tadi, ya. Nah, hikmah ini sekali lagi, ya, mengingatkan pada kita manusia itu, ya, tetap perlu ikhtiar, perlu usaha, karena usaha ikhtiar itu merupakan perintah Allah. Ikhtiar usaha itu merupakan hal yang dituntut oleh Allah dilakukan, ya. Tetapi jangan sampai kemudian lalu mengendalikan seluruh hasil dari usahanya itu harus seperti kehendaknya. Nah, itu yang tidak bisa. Nah, kalau sudah bicara hasilnya itu sudah wilayah apa yang menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala, pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terima kasih, Mas, ya. Nah, lalu yang berikutnya yaitu yang saya sebut tadi, kelelahan spiritual atau kelelahan mental itu. Ya. Orang itu kan seringkali menanggung beban berat, ya, karena harus menanggung beban yang sebenarnya bukan bebannya, bukan urusannya, ya. Jadi kita ini tidak dituntut lah oleh Allah itu kok kemudian mengelola segala hal, ya, oleh kita sendiri, itu enggak, ya. Ada yang diurus oleh Allah dan sebenarnya banyak sekali hal yang diurus oleh Allah itu, ya. Yang itu sebenarnya mestinya tadi itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada anekdot menarik, ya. Anekdot itu ya sekedar cerita, ya. Tidak harus cerita sungguhan, ya. Jadi ada seorang simbah-simbah begitu di pinggir jalan
memanggul apa misalnya, katakanlah satu sak berisi padi atau beras begitu. Nah, ada kemudian truk lewat ya, yang berbaik hati kemudian memberikan tumpangan ya. Nah, simbah ini kemudian yang naik ke truk itu dengan tadi ya, memanggul apa namanya, berasnya naik ke truk tadi itu ya, karung truk tadi. Loh, lah sesampainya di truk ternyata simbah ini masih apa? Masih memanggul berasnya tadi itu, yang sak karung tadi itu. Lah orang yang menolong di truk tuh bingung ya, tanya akhirnya ya, Mbah lah kok karungnya masih dipanggul ya. Ya. Nah, itu kan gambaran sekali lagi ya. Sebenarnya harusnya ya karungnya tadi itu ya sudah ya diletakkan di truk bersama dia, sehingga dia itu sudah tidak punya beban untuk memanggul berasnya tadi itu. Lawang sudah masuk truk kok berasnya masih dipanggul. Nah, itu sekali lagi gambaran orang yang sebenarnya ya itu bukan bebannya, tapi kemudian dia masih pikul, masih terus dianggap bebannya, sehingga membebani pikirannya tadi. Ya. Lah sekali lagi ya, ini yang dikoreksi oleh Ibnu Athaillah supaya kita itu menanggalkan beban-beban pikiran kita yang sebenarnya itu bukan merupakan beban pikiran kita, bukan beban jiwa kita, ya. Yang seharusnya itu kemudian kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan gitu. Ya tadi itu ya. Banyak sekali urusan yang apa namanya seharusnya memang kita lepaskan ya dari apa namanya, dari pikiran kita supaya tidak menjadi beban kita. Ya. Sampai di mana tadi? Oke, ya, sampai di mana? Nah kalau Ibnu Athaillah itu mengajarkan seperti itu, ya kita diminta untuk mengistirahatkan pikiran kita dari mengurus hal-hal yang sudah diurus oleh Allah. Itu apakah kemudian lalu apa yang namanya hikmah ini itu kemudian anti perencanaan, anti pengaturan, ya? Apakah hidup kita lalu kemudian tidak boleh merencanakan, tidak boleh mengatur urusan-urusan tertentu, ya? Jawabannya ya, hikmah ini tidak mengajarkan supaya orang itu meninggalkan perencanaan, meninggalkan pengaturan dan lalu pasrah bokohan tanpa usaha begitu saja, tidak. Ya. Hikmah ini hanya mengajarkan supaya orang itu meletakkan setiap urusan pada tempatnya masing-masing. Ya tadi itu, kalau apa yang menjadi tugas manusia itu kerjakan, ya. Tugasnya manusia apa? Ibadah, ya kerjakan ibadah. Tugasnya manusia apa? Bekerja, ya kerjakan. Bekerja, ya. Tugasnya manusia belajar, ya. Belajar itu ya, kerjakan itu dengan baik, ya. Dan semua tugas-tugas yang lain itu kerjakan. Tapi kalau sudah menyangkut urusan Allah, terkait dengan masa depan, terkait dengan hasil dari usaha, itu sekali lagi serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu aja yang diajarkan oleh apa namanya, hikmah ini, ya. Ya. Jadi sekali lagi Islam itu justru ya termasuk juga hikmah ini mengajarkan perencanaan pengaturan yang baik.
Coba kalau kita lihat misalnya Nabi Muhammad itu ya, Nabi Muhammad itu, itu ya di dalam banyak hal selalu merencanakan dan mengatur strategi dengan sangat baik. Tetapi terkait dengan hasil, ya semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitabnya Syekh Ramadan Al-Buti ya, yang merupakan hikmah syarah dari hikam juga itu menceritakan itu tentang Nabi Muhammad, misalnya bagaimana ketika Nabi Muhammad melakukan hijrah, itu sangat direncanakan dan diatur sedemikian rupa dengan serius, dengan baik ya. Kita kan ingat ya ceritanya ya, ketika hijrah itu Nabi Muhammad tidak kuasa langsung berangkat tanpa perencanaan begitu saja ya. Ketika berangkat ya, Ali disuruh tidur di tempat tidurnya Kanjeng Nabi. Maksudnya apa? Supaya nanti kalau misalnya rumahnya itu digerebek oleh orang kafir Quraisy, tidak ketangkap Nabi, tapi yang dianu adalah si Ali. Dan betul memang kemudian yang kemudian ditemui adalah Ali, bukan Nabi. Nabi sudah berangkat ya. Dikiranya masih ada orang, ternyata bukan Nabi, ternyata itu Sayyidina Ali. Ketika berangkat itu pun ada penggembala kambing yang diminta untuk membawa kambingnya itu mengikuti jalurnya Nabi itu, sehingga kemudian bekas perjalanan Nabi itu tidak terlacak. Sampai begitunya itu ya, sampai begitunya Nabi itu merencanakan dan mengatur hijrah, sehingga kemudian Nabi sampai kemudian selamat sampai di Madinah. Kalau enggak itu bisa ketangkap oleh pengejaran para utusan kafir Quraisy yang memang diutus untuk menangkap Nabi, tapi tidak ketemu ya. Ketika sampai di Gua Hira sekalipun sebenarnya Nabi sudah ketahuan di Gua Hira ya, tapi kemudian dilalahnya tadi itu ya, itulah yang kemudian lalu pengaturan Allah itu, kuasa Allah yang mengatur seperti itu. Tapi sekali lagi di samping ada kuasa Allah yang mengatur, dilalahnya ada jaring laba-laba di di pintu gua. Tapi sebenarnya sekali lagi Nabi sudah merencanakan dengan sangat baik. Termasuk juga sampai menyewa orang yang kemudian bisa menunjukkan jalan lain yang tidak biasa yang dilalui orang ke Madinah itu, sehingga kemudian orang Quraisy tidak bisa mengejar Nabi. Itu sekali lagi di situ ada perencanaan, ada pengaturan dari manusia. Tapi sekali lagi ya, pengaturan, perencanaan hanya sebatas pada usaha ya, sekali lagi untuk hasilnya itu sekali lagi sepenuhnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalau baca Al-Quran ya, sampai pada kisah Nabi Yusuf, di situ pasti kita menjumpai ya bagaimana kisah Nabi Yusuf yang diceritakan sangat panjang lebar itu, dari mulai Nabi Yusuf bermimpi ya, melihat bintang itu ya, sampai dengan ketika Nabi Yusuf kemudian berpisah dengan saudara-saudaranya, lalu kemudian dibeli oleh raja Mesir atau menteri Mesir ya, sampai kemudian Nabi Yusuf menjadi menteri di sana ya, lalu sampai dengan kemudian ketemu saudara, ketemu bapak-bapaknya, itu kan panjang sekali ceritanya ya. Bagi yang sudah membaca Quran pasti tahu kisah Yusuf itu. Di antara kisah Yusuf yang menarik itu adalah ketika Nabi Yusuf itu kemudian menakwilkan mimpi orang yang ada di penjara itu terkait dengan bahwa nanti di Mesir itu akan terjadi masa paceklik selama 7 tahun, masa
hujan masa tanam panen selama 7 tahun, tapi nanti ada masa panen 7 tahun. Apa yang dilakukan Nabi Yusuf? Juga perencanaan kan, pengaturan kan, menyimpan gandum itu sedemikian rupa selama 7 tahun bisa panen itu, dan itu yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk 7 tahun ketika paceklik. Itu juga sekali lagi mengandung unsur perencanaan dan pengaturan yang luar biasa. Tetapi sekali lagi itu semua kemudian diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hasilnya. Tidak pernah kemudian Nabi Muhammad maupun Nabi Yusuf itu melakukan klaim ya bahwa usahanya itulah yang kemudian menjadikannya berhasil di dalam berhijrah, menjadikannya berhasil di dalam menangani musim paceklik di zaman Nabi Yusuf itu. Ya. Nah itu. Ya. Jadi sekali lagi yang dikritik itu bukan perencanaannya, bukan pengaturannya, ya. Yang dikritik itu adalah obsesi mengendalikan diri, seakan-akan semuanya itu bisa dikendalikan tadi itu loh. Itu yang dikritik. Ya. Jadi sekali lagi perencanaan itu merupakan ikhtiar, tetapi memaksakan hasil sesuai dengan keinginan kita, ya, itulah yang dikritik karena itu sebenarnya merupakan ilusi. Ya. Ya. Jadi kontrol diri sepenuhnya itu ilusi. Ya. Ini saya contohkan sederhana ya dalam kehidupan saya selaku dosen. Ya. Ya. Seorang dosen itu misalnya ya dituntut untuk menulis artikel di jurnal, apalagi kalau sekarang ini untuk syarat menjadi guru besar ya, itu harus menulis artikel di jurnal yang berputasi tinggi ya, yang kemudian dikenal diantaranya dengan Scopus ya, terindeks Scopus itu ya. Itu apa yang dituntut ya, yang dituntut terhadap dosen itu ya yang penting yang menyiapkan jurnal artikel dengan sebaik-baiknya itu, meneliti dengan baik, menulis artikel dengan baik sesuai dengan standar yang dibutuhkan oleh jurnal yang dituju ya, dengan gaya dan tata tulis yang dituntut oleh jurnal yang dituju ya. Kalau memang sudah memenuhi syarat lalu kemudian disubmit, ya sudah selesai sampai di situ. Itu batas ikhtiar sebagai seorang dosen ya seperti itu. Ya. Lalu kemudian nasib selanjutnya bagaimana? Itu sudah berada di luar kendali dirinya. Oleh karena itu ya sudah serahkan ya urusan itu pada yang urus. Jangan kemudian lalu bingung masih mikir piye ya malah stres nanti ya. Ya karena apa? Karena dibuatnya jurnal itu sekali lagi ya sangat tergantung dari kebijakan pengelola jurnal, tergantung reviewer ya yang meneliti atau mengoreksi jurnal itu, menilai jurnal itu ya tergantung itu. Kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi sudah ya. Nah kalau kita itu sampai kemudian mikir wah nanti bagaimana dan seakan-akan jurnal harus berhasil, ya stres sendiri kita. Ya makanya tadi ya kita tahu batasnya sampai pada usaha, pada ikhtiar. Mengenai hasil serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seperti itu enak hidup ini. Tapi kalau mikirkan sampai kemudian hasilnya harus sesuai dengan kita, wah stres. Ya. Akhirnya apa? Kalau kemudian diterima bisa jadi sombong, tapi kalau tidak diterima bisa frustasi, bisa stres. Padahal yang namanya gagal itu sebenarnya biasa saja, ya. Ditolak di jurnal satu ya sudah dikirim ke jurnal yang lain, ditolak jurnal yang lain pasti ditolak lagi ya kirim lagi ke jurnal yang lain. Itu biasa itu seperti itu. Nah kalau itu kemudian kita mensikapinya benar, insya Allah hidup nyaman. Tapi kalau mensikapinya salah tadi itu, menganggap semuanya itu harus ada dalam kendali kita,
wah, kita sebagai manusia itu mengalami tadi yang disebut dengan kelelahan mental atau kelelahan spiritual tadi, ya. Dan ini berlaku untuk kasus-kasus yang lain, ya. Dalam hal tahfidz yang bisa terjadi yang seperti itu, ya sudah. Apa yang menjadi kewajiban kita yang kita kerjakan, ya. Aturan-aturan di pondok apa itu yang kita kerjakan. Hasilnya, ya tidak harus sesuai dengan keinginan kita. Makanya lalu kemudian hasil masing-masing orang bisa berbeda, ya kita terima sesuai dengan apa yang kemudian menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dalam kegiatan yang lain-lain itu sama, ya, kasusnya sama seperti itu. Nah, baik, ya, ini yang juga harus kita ketahui, ya, karena ini memang para santri penghafal Al-Quran, jadi selalu saya kaitkan dengan landasan Al-Quran, ya. Terkait dengan apa yang kita bicarakan tadi itu, ya, bahwa Allah itu merupakan pengatur, ya. Kita ini hanya usaha, ya, lalu kemudian, ya, yang sudah diatur Allah dan usaha kita itu pengatur, ya. Ini banyak sekali Al-Quran yang berbicara mengenai seperti itu, ya. Misalnya dalam surah Al-Sajdah, ya, itu Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yudabbirul amra minas sama'il ardi. Dia, Allah, ya, mengatur segala urusan dari langit sampai ke bumi. Tidak ada hal yang tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha mengatur, ya. Lalu kemudian dalam surah Al-Ahzab ayat 3, ya, misalnya itu Allah mengatakan wa kafa billahi wakilan, dan cukuplah Allah sebagai pemelihara, ya. Dalam ayat yang lain surah At-Talaq ayat 3 Allah berfirman wa may tawakkalalallahu wa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya, ya. Nah, bertawakal itu kan tadi itu sudah kita bicarakan di awal tadi itu, mewakilkan segala hal itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau sudah diwakil pada Allah, ya biar diurus Allah. Jangan kita ikut campur tangan lagi, ya. Lalu ini dalam apa namanya? Oh, ini belum terhapus, ya. Ini tidak masuk. Kemudian ini landasan hadis, ya. Ya, itu di hadis itu ada hadis yang menyatakan seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberi kepada burung yang pagi hari keluar dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang, ya. Jadi tugas burung itu, ya, rizki tadi, ya, sudah jelas, ya. Rizki itu ditanggung oleh Allah. Tapi yang dituntut apa? Berusaha mendapatkan rizki, ya dilakukan itu. Ya. Burung memberikan contoh, ya. Meskipun burung itu sudah ditanggung rizkinya oleh Allah, apa burung itu kemudian diam saja? Enggak, kan? Burung itu keluar dari sarangnya, terbang ke sana kemari mencari makan, ya. Dan dia pulang dalam keadaan kenyang, bahkan bisa membawa makanan untuk anak-anaknya yang masih kecil yang belum bisa terbang. Luar biasa kan contohnya, ya. Cicak itu bisa menjadi contoh luar biasa loh. Cicak itu, coba bayangkan itu. Cicak itu binatang yang jalannya apa? Merayap, ya. Jalannya merayap. Sementara makanannya apa? Nyamuk yang terbang. Loh. Sekali lagi, ya. Rizki sudah dijamin oleh Allah. Tapi kita manusia, termasuk cicak sekalipun, itu harus berusaha. Nah, sekarang kita lihat cicak itu. Cicak itu apa diam ketika dia mendapatkan makanan itu? Enggak. Wong kita hafal lagunya itu. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap
datang seekor nyamuk lalu ditangkap. Cicak itu ya berusaha, tidak kok diem saja. Begitu ada nyamuk lewat langsung diterkam. Ya, Masya Allah. Ya. Jadi sekali lagi, jadi kalau tadi dikatakan rezeki itu sudah dijamin Allah, serahkan urusannya. Diserahkan itu bukan dalam arti kemudian kita pasrah total, tidak berusaha sama sekali. Kita harus tetap berusaha. Ya maaf ya, misalnya rezeki sudah ditanggung, ya, minum disediakan. Seperti misalnya ini, minum ini kan sudah tersedia ini. Loh, kalau saya tidak berusaha, apakah minuman ini bisa sampai kepada mulut saya? Bisa tak? Tidak mungkin bisa. Ini ya jelas harus dengan usaha juga. Ya, tutupnya dibuka, betul enggak? Betul. Lalu gelasnya diangkat. Lalu kemudian apanya diangkat? Enggak, didekatkan ke mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu, nah begitu ya. Jadi sekali lagi, kalau tadi sudah berkali-kali saya katakan, ada banyak yang diurus oleh Allah, ya, yang dijamin oleh Allah, ya, sehingga serahkan itu pada Allah. Jangan kamu urus sendiri supaya kamu bisa beristirahat dengan tenang tadi itu bukan berarti lalu kemudian pasrah total, enggak. Di situ tetap harus masih ada usaha, ada perencanaan, ada pengaturan. Tetapi sekali lagi jangan sampai kemudian mengatur hasil akhir dari seluruh usaha kita itu, karena itu sudah berada pada wilayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Nabi sendiri saja itu doanya, Allahumma rahmataka arju falatakilni ila nafsi tarfata'in wa aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, hanya rahmatmu yang aku harapkan, maka janganlah engkau serahkan urusanku kepada diriku sendiri. Ya, artinya apa? Berarti kita minta diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walau sekejap mata pun, bahasanya, Masya Allah. Dan perbaikilah seluruh urusanku, ya. Jadi sekali lagi, dasar-dasar Al-Quran per hadisnya banyak. Ini hanya contoh saja beberapa, ya. Oke. Nah, sebelum yang terakhir ini saya sampaikan, ya, kalau dari sisi analisis tasawufnya, ya, dalam tasawuf itu ada makom, ya. Makom itu yang disebut dengan makom tawakal, ya. Makom tawakal itu ya, seorang salik, seorang yang sedang menuju kepada Allah itu dia harus menyandarkan hatinya kepada Allah setelah melakukan ikhtiar yang diperlukan tadi, usaha yang diperlukan tadi, ya. Jadi sekali lagi, ya, hikmah ini mengajarkan bahwa manusia tidak dibebani untuk mengendalikan seluruh urusan hidupnya, ya. Seorang salik itu harus tetap bekerja, merencanakan dan berusaha, tetapi tidak menjadikan dirinya sebagai penguasa hasil, ya. Semakin kuat tawakalnya, justru malah semakin ringan beban batinnya, ya. Dan dari tawakal itulah lahir ketenangan, ya, kepercayaan pada Allah, dan bebas dari kecemasan yang berlebihan, ya. Jadi orang tadi kan sudah saya gambarkan, ya, sering cemas dengan masa depannya, ya, yang sebenarnya belum tentu sudah cemas duluan, ya. Itu kalau orang itu bisa bertawakal kepada Allah dengan benar, itu insya Allah akan terbebas dari kecemasan yang berlebihan, ya. Nah, ini sampai pada implementasi dalam kehidupan sehari-hari, ya. Dalam pendidikan, ya, seorang pelajar itu ya harus belajar, ya, mempersiapkan diri dengan baik. Tapi sudah, jangan panik dulu dengan masa depan. Sekarang waktunya belajar, ya belajar, begitu, ya. Kadang-kadang kan enggak, baru mulai belajar saja, ya, baru Quran sudah mikir
nanti masa depannya gimana. Wah, aku nak hafal Quran kok uripku piye ya, engko apa gelem apa jenenge calon mertua sing ngepek aku sing macam-macam itu enggak, belum perlu ya, sudah fokus pada belajarnya. Nah, kira-kira begitu ya. Enggak usah panik dengan masa depan. Nanti pada saatnya dipikirkan kalau sudah sampai waktunya ya. Dalam dunia pekerjaan ya, seorang yang profesional apapun profesinya, dosen ya, pedagang, gawe ya bekerja secara profesional tanpa terjebak dengan kecemasan berlebihan terhadap hasil. Orang itu kan seringkali tadi cemas ya dengan berbagai macam hasil yang masih menjadi masa depan yang belum diketahui tadi. Dalam kehidupan berkeluarga ya, memdidik anak itu ya harus dengan sungguh-sungguh ya, dengan semampu kita, dengan cara yang kita belajar sebaik-baiknya, dengan usaha yang sebaik-baiknya. Tapi sekali lagi juga kita tidak mampu itu memprediksi atau memastikan hasilnya atau masa depannya. Lagi-lagi orang kadang-kadang sudah stres, sudah memikirkan masa depan anak itu sehingga malah justru kemudian tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak yang seperti itu ya. Dalam dunia dakwah ya, orang itu ya yang penting ya harus berjuang ya, mengajak-ajak dengan serius, maksimal ya, dan sekali lagi tanpa memaksakan hasil sesuai dengan keinginannya. Tadi Pak Yah Ahmad di mobil bersama saya cerita ya, beliau tuh sampai sekarang dalam hal mendidik para santri itu sampai direwangi ngoyak-ngoyak saben hari. Beliau tidak pernah lelah. Betul ya? Betul ya. Beliau tidak pernah itu ya itu bagian dari usaha yang harus dilakukan ya. Hasilnya diserahkan pada Allah, tapi insya Allah ya, dengan upaya yang serius ya, di dalam memanage, mendidik, membimbing para santri itu hasilnya juga akan baik, dengan aturan-aturan yang baik, dengan perencanaan yang baik, insya Allah itu hasilnya akan baik ya. Tapi sekali hasil harus tetap diserahkan pada Allah. Sebab kalau tidak bisa stres nanti ya. Waktu koyong ini, usaha koyong ini, kok bisa santri-santri dongrak genah misalnya itu wah ya stres sendiri nanti ya. Dalam kesehatan mental ya, mengurangi overthinking ya. Overthinking itu berpikir berlebihan ya. Ya apa itu pikir ya tadi itu sampai hal-hal yang di luar beban dirinya itu dipikirkan ya. Tidak bisa bedakan mana yang ikhtiar, mana yang wilayah tadbir Allah tadi itu wah ya. Kalau seperti itu berat. Oleh karena itu insya Allah kalau kita bisa menerapkan hikmah dengan baik, maka insya Allah overthinking itu juga bisa kita hilangkan dari kebiasaan kita ya. Yang terakhir ya, ini yang terakhir tidak perlu kita bicarakan semuanya, yaitu ya yang saya garis bawah itu. Kesimpulannya tidak semua harus engkau kendalikan. Apa yang menjadi tugasmu kerjakan, apa yang menjadi tadbir atau urusan Allah serahkan ya. Mudah-mudahan kalimat singkat ini bisa saudara tangkap ya. Jadi insya Allah kalau saudara menangkap ini, insya Allah sudah paham dengan isi dari hikmah ini ya. Nah ini penjelasan di bagian belakang itu saya kira hanya pengulangan saja dari apa yang sudah kita sampaikan tadi ya. Nanti kalau sekiranya ini PowerPoint itu diperlukan, nanti bisa ya, nanti saya kirimkan supaya juga bisa dilihat oleh para santri, bisa dibaca kembali. Di samping YouTube-nya juga bisa didengarkan kembali supaya kemudian menjadi lebih paham dengan apa yang sudah disampaikan di dalam kajian-kajian ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan.
Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.